Kalau kita melihat keadaan bangsa kita, satu sama lain rasanya sekarang kok sering sekali kita mencari kekurangan dan aib orang. Sulit sekali kita bicara tentang karunia-karunia Allah yang terlimpah kepada kita. Lebih sering kita bicara tentang ujian, musibah dan cobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal yang menyenangkan, yang membawa kebaikan, keberkahan dan nikmat dari Allah tak terhitung dan tak terbilang. Tapi yang keluar dari lidah kita, jarang sekali kita mengapresiasi karunia Allah. Saya pada kesempatan ini hanya ingin mengajak kepada semua kita yang hadir untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak syukur kita sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai bangsa, sebagai orang per orang ataupun sebagai umat. Kita lihat Indonesia kita ini bagaimana karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergambar enggak Bapak Ibu yang ada di Bontang ini, bagaimana Allah menyatukan kita dalam satu negara dan satu bangsa ini. Walaupun latar belakang kita perbedaannya luar biasa banyaknya, etnis kita sangat beragam, agama-agama besar di dunia itu penganutnya atau pemeluknya ada di Indonesia. Bentangan alamnya tidak menyatu satu daratan, tapi pisah-pisah oleh lautan dan samudra. Tapi Allah kasih kita semua persatuan sebagai satu bangsa. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini judulnya bersyukur. Mungkin bapak-bapak ibu, kalau kita melihat keadaan bangsa kita, satu sama lain rasanya sekarang kok sering sekali kita mencari kekurangan dan aib orang. Sulit sekali kita bicara tentang karunia-karunia Allah yang terlimpah kepada kita. Lebih sering kita bicara tentang ujian, musibah dan cobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal yang menyenangkan, yang membawa kebaikan, keberkahan dan nikmat dari Allah tak terhitung dan tak terbilang. Tapi yang keluar dari lidah kita, jarang sekali kita mengapresiasi karunia Allah. Banyakan menggerutu kita ibu-ibu. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh para ulama, manatul barakah asyukru ala nikmah. Kalau diibaratkan hidup itu ada poros keberkahannya, kata para ulama. Jadi keberkahan itu ibarat sesuatu yang melingkar, yang berputar. Dia berputar pada satu poros. Sebagaimana orang tawaf itu porosnya Ka'bah. Sebagaimana kalau ada misalnya seekor hewan, itu dia diikat pada satu tiang, maka walau bagaimanapun dia bergerak, dia tetap mengelilingi tiang itu. Poros dari keberkahan hidup, kata para ulama, asyukru ala nikmah. Kalau Anda ingin hidup Anda berkah, banyak-banyaklah syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Syukur enggak? Syukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Syukur kita sebagai bagian dari umat Islam yang walaupun ribuan kilo jaraknya dari Mekah tempat kelahiran Islam, ribuan kilo jaraknya dari Madinah tempat berkembangnya Islam, tapi hidayah Islam itu kokoh dan kuat kepada kita. Syukur apa enggak? Alhamdulillah. Jadi kesyukuran kepada Allah tak terhitung. Nikmat-nikmat dan karunia itu tak terbilang.
Maka sebagai bangsa, mari bapak-bapak dan ibu, kalau orang mengatakan bahwa tahun 2018 itu menyambut, sekarang sudah mulai hangat akan menyambut kontestasi pada 2019, atau sering disebut sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak, katanya tahun 2018, 2019 tahun politik, maka mari kita ganti kata politik itu dengan kata syukur kepada Allah. Jadikan 2018 dan 2019 sebagai amus syukri, yaitu tahun kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kesyukuran yang memang beralasan untuk kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan di Indonesia ini banyak sekali doa-doa dari para nabi dan rasul. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di antara doa dari para nabi yang utama yang disebutkan doa dari Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam suratul Baqarah, di dalam surah Ibrahim. Apa doa dari Nabi Ibrahim? Di antara rangkaian doa yang beliau sampaikan kepada Allah ketika meletakkan anak dan istri beliau di tempat yang kering kerontang yang namanya Mekah, di antara doa beliau itu, beliau awali dengan permintaan kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ini mintanya Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi dan Rasul yang mulia, mintanya yang pertama sebelum yang lain-lain itu, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, jadikanlah ini menjadi negeri yang aman. Dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Jadikanlah negeri ini, tempat ini menjadi negeri yang aman. Itu doa pertama dari Nabi Ibrahim. Baru setelah itu ditambah oleh beliau dengan banyak doa yang lain. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berikanlah kepada penduduknya rezeki-rezeki yang melimpah. Di dalam surah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikanlah saya dan keturunan saya sebagai orang yang kokoh kuat tauhidnya. Semua doa-doa ini diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan minta supaya diberi nikmat aman tentram. Indonesia kira-kira aman tentram nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jangan lihat dari satu dua kejadian, jangan lihat dari kasus-kasus kejahatan yang ada, tapi secara umum kita sebagai bangsa masih satu, masih kokoh, masih kuat bersama, ada rasa aman, ada ketenangan, kita mau ibadah bisa tenang. Tadi pagi sebelum subuh saya ke masjid, namanya masjid apa tuh? Al-Kautsar tuh di apa? Badak. Aman, tidak ada apa-apa. Tenang, keluar dari rumah tenang, kemudian pulang subuh setelah dikasih kue kecil, kue bontang, saya nggak tahu namanya, enak dimasakin sama ibu-ibu. Habis makan kue pulang tenang juga, kemudian istirahat di tempat istirahat itu juga tenang, tidak ada kegelisahan. Kemudian keluar soal apapun, mau ibadah, mau bekerja, mau silaturahim, mau apapun di Republik ini, alhamdulillah. Mata fuqidah syai' urifat qimatuhu. Kalau sesuatu itu udah hilang, baru berasa harganya. Sekarang mungkin itu biasa saja Bapak-bapak Ibu. Tapi kalau kita tinggal di tempat yang tidak ada keamanan dan ketenangan, ada konflik perselisihan, apalagi peperangan, baru kita bisa merasakan bagaimana mahalnya nikmat keamanan dan ketentraman di Republik kita ini. Maka saya ajak kita semua Bapak Ibu, mari kita banyak bersyukur ya. Kita bersyukur, doa-doa dari para nabi itu banyak yang diwujudkan oleh Allah di Indonesia. Alhamdulillah.